Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM selaku Ketua Yayasan Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yang kami hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG, dan yang kami hormati Dekan Fakultas Tadris Umum Ibu Dr. Wahyu Lestari MPD, dan yang kami hormati Kaprodi Tadris Bahasa Indonesia Ibu Maufirotul Hamdiah MPD, dan yang saya hormati dosen pengampuh mata kuliah studi hadis Ibu Qurratul Aini MPD, dan teman-teman Tadris Bahasa Indonesia yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Putri Syafarista. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang Imam Ibnu Majah. Yang pertama, biografi singkat Imam Ibnu Majah. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qaswini, yang dikenal juga dengan nama Ibnu Majah. Beliau merupakan salah satu ahli hadis yang sangat masyhur dan telah melahirkan banyak karya berdasarkan pemikiran beliau. Ibnu Majah lahir pada tahun 209 Hijriah di kota Qaswin, daerah Irak, dan wafat pada 22 Ramadan 273 Hijriah. Selain sebagai ulama hadis, beliau juga dikenal sebagai seorang mufasir dan sejarawan yang dihormati. Yang kedua, sejarah atau perjalanan hidupnya. Ibnu Majah dibesarkan dalam keluarga yang religius dan sudah belajar ilmu agama sejak kecil. Untuk memperdalam ilmunya, beliau melakukan perjalanan ilmiah ke berbagai wilayah seperti Irak, Syam, Mesir, dan Hijaz. Dalam perjalanan itu, beliau berguru kepada banyak ulama besar dan berhasil mengumpulkan ribuan hadis. Beliau dikenal sebagai perawi yang sikoh, yaitu jujur dan sangat dipercaya dalam ilmu hadis. Dedikasi dan ketelitian beliau inilah yang membuat namanya dihormati dalam dunia keilmuan Islam. Yang ketiga, karya-karya Imam Ibnu Majah. Karya beliau yang paling terkenal adalah Sunan Ibnu Majah, salah satu dari kitab penting dalam tradisi hadis. Sebagian ulama memasukkannya dalam kutubus sittah, sementara ulama lain menempatkannya dalam kutubut tis'ah sebagai kitab ke-9. Nah, meskipun berada di urutan ke-9, Sunan Ibnu Majah ini tetap memiliki keistimewaan tersendiri dan tidak mengurangi nilai keilmuan di dalamnya. Kitab Sunan Ibnu Majah berisi sekitar 4.341 hadis yang mencangkup berbagai tema penting seperti akidah, ibadah, adab, dan sejarah. Di dalamnya terdapat hadis sahih, hadis hasan, dan juga hadis dhaif. Namun tetap menjadi salah satu rujukan penting dalam kajian hadis karena memberikan gambaran luas tentang ajaran Islam. Nah, selain itu, Ibnu Majah juga pernah menulis kitab At-Tafsir yang komprehensif dan kitab At-Thariq yang berisi sejarah serta biografi para perawi hadis. Namun, sayangnya kedua karya tersebut tidak sampai kepada kita karena telah hilang. Dengan demikian, karya terbesar yang masih bisa dipelajari sampai sekarang adalah Sunan Ibnu Majah yang menjadi warisan keilmuan sangat berharga bagi umat Islam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.